Halo, kemarin kita sudah coba memahami definisi rumah dari nalar pikir tradisional dan dari nalar pikir modern. Kemudian dari sana kita sudah menemukan bahwa nalar pikir tradisional itu ternyata lebih sustainable, lebih berwawasan lingkungan. Tetapi masalahnya adalah saat ini kita sudah terlanjur berada di dalam rumah yang dibangun dengan dasar pemikiran modern. Lalu bagaimana? Apakah kita masih bisa bergerak apa tidak? Apakah hanya memahami definisi rumah dalam nalar pikir tradisional itu sebagai wacana saja dan tidak bisa mempraktikannya? Tidak. Kita tetap bisa menggunakan nalar pikir tradisional tersebut meskipun sudah terlanjur di dalam rumah yang dikonsep secara modern. Ada 3 hal yang saya coba tawarkan untuk kita bisa berpola hidup yang sustainable di dalam rumah yang modern. Yang pertama adalah kita menengok fisik rumah itu. Yang pertama kita tengok adalah materialnya atau bahan yang dipakai untuk mendirikan rumah tersebut. Nah, rumah itu akan ada bagian-bagiannya, ada komponen-komponennya, dan setiap komponen itu tidak memiliki usia yang sama. Kita cermati dari usia masing-masing komponen tersebut dan kita tengok komponen itu sustainable apa tidak. Nah, untuk misalnya komponen yang memiliki usia 5 tahun sudah perlu diganti. Nah, di sini kesempatan kita untuk menggantinya dengan ketika yang bahan yang lama itu tidak sustainable, kita coba ganti dengan yang sustainable. Mungkin desainnya kurang sustainable juga, itu kita ubah juga desainnya. Selain materialnya juga desainnya kita ubah yang lebih sustainable. Mungkin yang kemarin itu terlalu maksimalis. Nah, kemudian bisa kita ubah nantinya dengan yang lebih minimalis sehingga lebih menghemat bahan dan lebih menghemat proses produksi komponen tersebut. Sehingga kita hemat bahan berarti meminimalkan eksploitasi sumber daya alam, kemudian menghemat proses berarti kita meminimalkan jejak karbon dari proses tersebut. Kemudian untuk bahan yang tahan lama, umpamanya dinding, fondasi, struktur bangunan intinya yang bisa berumur mencapai ratusan tahun, ya kita pelihara saja, kita biarkan saja. Kemudian yang menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari kita adalah merawat rumah itu dengan sebaik-baiknya sehingga keawetannya terjaga. Ketika itu awet, maka sampah yang ditimbulkan akan lebih lama untuk menimbulkan sampah dari komponen-komponen rumah yang rusak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang kita tengok adalah dari segi struktur atau desainnya. Untuk desain ini kaitannya dengan aktivitas kita sehari-hari, dengan kebutuhan kita di dalam rumah tersebut. Ada 3 yang mesti kita, paling tidak ada 3 yang mesti kita cermati. Yang pertama adalah jalan cahaya matahari ke dalam rumah tersebut. Yang kedua adalah sirkulasi udaranya, keluar masuk udara. Kemudian yang ketiga adalah saluran air, terutama pelimbahannya. Nah, 3 ini untuk yang pertama, misalnya ada beberapa atau ada satu ruangan dari rumah kita itu yang
kalau siang hari masih harus dinyalakan lampu karena tidak ada sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan tersebut atau sinar mataharinya minim sekali. Maka dengan begitu kita bisa merenovasi rumah itu dengan menambahkan jalan cahaya, bisa berupa jendela. Kalau jendelanya kurang ukurannya bisa ditambahi ukurannya atau ditambahi jumlahnya, atau kita bisa kalau tidak pantas untuk dipasangi jendela bisa dipasangi glass block, sehingga ketika siang hari lampu tidak perlu dinyalakan lagi. Kemudian yang kedua adalah sirkulasi udara. Untuk sirkulasi udara sama prinsipnya dengan jalan cahaya, yaitu ketika rumah tersebut kurang memiliki ventilasi udara, kita ditambahkan sehingga kebutuhan AC maupun kipas angin bisa terkurangi atau sama sekali ditiadakan dengan adanya ventilasi yang memadai di dalam rumah itu. Dan yang ketiga adalah jalan air. Nah, air ini ketika salurannya itu mungkin mencemari lingkungan ya, ketika terbuang dari rumah kita itu menimbulkan bau atau yang lain, bisa kita ubah sesuaikan agar lebih baik. Ketika kita membuang limbahnya dalam keadaan yang sudah lebih baik. Itu untuk material. Kemudian struktur. Yang berikutnya yang mesti kita tengok adalah, karena mindset rumah dalam nalar tradisional adalah tidak hanya tentang ruangan, tidak hanya tentang kebutuhan manusia di dalam ruangan tersebut, melainkan juga luar ruangannya. Maka di luar ruangan ini mesti kita cermati juga dan kita usahakan untuk dioptimalkan manfaatnya, yaitu untuk paling tidak untuk menanam tanaman yang fungsinya paling tidak untuk balance kita ketika setiap hari kita menghirup oksigen, ya adalah beberapa tanaman yang menghasilkan oksigen. Itulah minimalnya. Syukur-syukur masih ada masih mampu untuk dikasih tanaman yang menghasilkan pangan walaupun sedikit, mungkin cabai atau seledri yang bisa kita konsumsi walaupun sekian persen dari kebutuhan kita. Jadi kita hanya bertumbuh pada upaya saja. Yang penting kita sudah punya upaya yang kita laporkan kepada Tuhan bahwa kita sudah berusaha untuk membuat rumah kita itu lebih sustainable dari yang sebelumnya. Kemudian karena kita tidak memiliki tempat yang cukup untuk pembuangan sampah seperti di rumah tradisional, ya kita upayakan untuk bisa mengolah sampah dapur kita dengan komposter yang ukurannya kecil. Kemudian hasilnya bisa kita pakai untuk memberikan makanan bagi tumbuhan yang kita tanam yang hanya sedikit itu. Syukur-syukur kalau ada kelebihan dari itu dan kita tidak mampu memanfaatkannya, bisa kita berikan kepada tetangga atau bahkan mungkin bisa kita jual juga. Nah, itu upaya-upaya yang kita lakukan. Kemudian selain itu, ya kita berusaha untuk bergaya hidup yang lebih sustainable. Kita bisa menerapkan gaya hidup yang minimalis, yaitu yang kita meminimalkan kepemilikan. Yang kita beli, yang kita konsumsi tidak berlebihan, tidak menyimpan barang-barang yang sekiranya tidak berguna. Koleksi pakaiannya ya seperlunya, termasuk koleksi-koleksi yang lainnya. Itu minimalisme. Kemudian ada lagi yang bisa kita terapkan adalah slow living. Slow living adalah kita bergaya hidup yang
ibaratnya kita tidak naik kendaraan cepat, kita jalan kaki atau naik sepeda kayu. Gaya hidup yang perlahan tetapi tetap produktif. Kita tidak mengejar materi yang sangat banyak. Kita mengejar materinya berdasar kemanfaatan, karena banyak belum tentu bermanfaat. Itu. Jadi pada prinsipnya kita tetap bisa hidup yang sustainable meskipun sudah terlanjur terjebak di dalam rumah yang modern. Nah, syukur-syukur kita mendapatkan rezeki dan kita bisa membangun rumah yang baru, yang lebih sustainable, yang bisa kita berikan mungkin bagi anak-anak kita, sehingga anak turun kita bisa memiliki rumah dan bergaya hidup yang lebih sustainable daripada kita. Nah, itu berarti peningkatan, menjadi lebih baik hidupannya. Demikian, monggo direspon. Terima kasih.